Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cafe Rumi Jakarta dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas pengobatan spiritual. Apakah ada pengobatan secara spiritual? Apakah penting pengobatan spiritual? Dan bagaimana mekanismenya pengobatan spiritual? Singkat saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Qur'an yang menjadi syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Ayat ini menjadi dasar yang sangat kuat pengobatan secara Islami, pengobatan secara spiritualitas, bahkan pengobatan secara ilmu ruqyah. Ya. Dengan Al-Qur'an Allah jadikan bagian daripada syifa dan rahmat. Ada beberapa ulama, diantaranya Imam Fakhrazi, bahwasanya syifa di situ lil amradir ruhaniyah wal amradil jismadiyah. Ada penyakit rohani dan penyakit jasmani. Artinya Al-Quran menjadi syifa untuk penyakit rohani dan syifa penyakit jasmani. Dan rohani beliau membagi lagi menjadi dua, yaitu penyakit akidah yang sesat menyimpang dan juga akhlak yang tercela. Artinya Al-Quran menjadi bagian daripada obat rohani kita, baik sisi akidah yang menyimpang ya, dan baik sisi akhlak yang tercela. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengobatan Qur'ani, pengobatan secara spiritual, bahwasanya Allah sudah menyatakan ya, dari ayat ini bahwa Al-Quran menjadi obat yang sangat luar biasa secara zahir dan batin, secara syifa warahmah. Nah, bahkan menjadi esensi penting sekali di dalam pengobatan spiritual. Orang panik ketika dia sakit jasadnya, fisiknya, tubuhnya. Misal paru-paru, jantung, ginjal, asma, dan sebagainya. Tetapi dia nggak panik ketika rohaninya sakit, ketika hatinya sakit, ketika akidahnya sakit. Padahal jasad sakit berhenti di kuburan. Asma, paru-paru, jantung sakit berhenti di kuburan. Nah, tapi ketika akidah yang sakit, hati yang sakit, ruh yang sakit tidak berhenti di kuburan, dia akan terus dibawa sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih memiliki penyakit, kita tidak bisa bertemu Allah, bahkan dibersihkan dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari di mana hari itu tidak bermanfaat harta, anak, jabatan, titel dan sebagainya kecuali orang yang berjumpa kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, maka Al-Qur'an menjadi salah satu asbab pengobatan spiritual yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Kita dianjurkan oleh Nabi menjadi mukmin yang kuat secara fisik, secara batin. Zahirnya dia sehat dari segala penyakit, dia kuat untuk beribadah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara batin dia juga sehat dari segala macam penyakit, akidah yang menyimpang, akhlak yang tercela, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Inilah esensi dan pentingnya pengobatan secara spiritual. Bahkan jika kita mengkaji lebih dalam lagi, di Al-Quran itu Allah menyebutkan kalimat syifa itu ada 4 tempat. Kalimat syifa, masdar syifa ya, teks secara tulisan syifa itu 4 tempat ya. Yang pertama ayat yang tadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatun lil mu'minin. Yang kedua, qul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa. Ya, katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ayat yang keempat, kalimat syifa lagi ada di ayat yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. 3 ayat di atas ini berbicara Al-Quran adalah obat.
Dan satu ayat lagi berbicara tentang madu itu ada obat, adalah obat. Maka dari isyarat ini kita bisa pahami beberapa ilmu, ya. Isyarat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa 75% obat adalah pada Al-Qur'an dan 25% ada pada madu. Ini baik untuk medis maupun non medis, begitu. Dan juga mengisyaratkan pada ikhtiar batiniah dan madu mengisyaratkan pada ikhtiar zahiriyah. Itu. Artinya kajian syifa tadi itu yang bermakna penyembuhan hanya 4 tempat tadi itu, 3 berbicara Al-Quran, 1 berbicara madu. Artinya bisa kita pahami bahwa 75% kita berobat baik medis ataupun medis dengan Al-Quran. Yang sisanya madu atau medis begitu. Bahkan ada hadis di lainnya Nabi SAW mengatakan, Nabi bersabda di dalam riwayat yang lain bahwasanya barang siapa yang tidak berobat dengan malam yasfi bil Quran fala syafahullah. Barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Quran, semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya. Nah, ini anjuran dan tekanan dari Nabi untuk kita berobat secara spiritual, secara Islam, secara Al-Quran. Ya. Tetapi jangan kita lupakan ada 2 ayat lain yang secara sigotnya, tekstualnya juga kosakata dari syifa, tetapi dalam bentuk fi'il mudhari'. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan ketika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Nah, kemudian wa yasfi sudura qaumim mu'minin. Wa yasfi sudura qaumim mu'minin. Dan Allah yang menyembuhkan dada orang-orang yang beriman. 2 ayat ini fi'il mudhari', menunjukkan hakikat yang menyembuhkan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasilah apapun, Al-Quran, spiritual, zikir, bahkan thariqah, ini juga salah satu daripada pengobatan secara spiritual. Dan ini sangat penting sekali dua-duanya. Nah, maka jangan kita lupakan bahwa semua itu wasilah, satu-satunya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya berobat dengan pengobatan spiritual. Jangan kita abaikan dan jangan kita lupakan, dan itu sangat penting sekali, penentu penyelamat kita nanti kelak di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.